Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang sumber ekonomi Indonesia. Tapi secara khusus kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kita tahu bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia merupakan salah satu sumber ekonomi Indonesia. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan energi. Sumber daya pertanian dan perkebunan. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Sebagai negara agraris, pertanian merupakan salah satu mata pencarian terpenting bagi rakyat Indonesia. Produksi pertanian antara lain adalah padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Produksi hortikultura jenis sayur mayur meliputi bawang merah besar, bawang daun, kentang, kubis, dan wortel. Salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam sektor pertanian adalah lahan. Sedangkan perkebunan adalah usaha penanaman tumbuh-tumbuhan semusim atau tahunan yang menghasilkan bahan mentah industri dan komoditas ekspor yang dilakukan rakyat, pemerintah, dan pengusaha swasta. Peranan perkebunan dalam pembangunan nasional. Pertama, secara ekonomi, berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, secara ekologis. Secara ekologis, berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, secara sosial budaya. Berfungsi sebagai perekat dan nomor satu bangsa. Dari aspek komoditas, perkebunan terdiri atas tanaman tahunan dan tanaman semusim. Ada sekitar 127 jenis tanaman perkebunan. Di antaranya adalah jarak pagar, teh dan jambu mete, kemiri, tembakau, kelapa sawit, kapas, cengkeh, karet, tebu, lada, kopi, nilam, kakao, dan kelapa. Sumber daya pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang besar dan beragam. Sumber daya tambang di Indonesia antara lain gas alam, minyak bumi, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, timah, tembaga, nikel, aspal, belerang, marmer, dan yodium. Sumber daya tambang bermanfaat untuk pembangunan nasional dan persediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan penerimaan negara, serta memperluas kesempatan lapangan kerja. Sumber daya kelautan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi nasional melalui pembangunan kelautan, karena Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar. Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbaharui, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sumber daya laut yang dapat diperbaharui antara lain ikan dan biota laut lainnya, terumbu karang, hutan mangrove, dan pulau-pulau kecil. Sedangkan sumber daya laut yang tidak dapat diperbaharui antara lain adalah minyak dan gas, bahan tambang, dan mineral. Laut juga memiliki sumber daya energi dan jasa lingkungan, yang termasuk sumber daya energi antara lain gelombang, pasang surut, dan angin. Yang termasuk jasa lingkungan antara lain media transportasi, komunikasi, keindahan alam,
dan penyerap limbah. Sumber daya laut yang dimiliki Indonesia antara lain adalah perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Perikanan. Produksi ikan tangkap yang didapat dari lautan Indonesia antara lain pelagis besar, tuna, tongkol, tenggiri, dan marlin. Pelagis kecil, selar, teri, dan ikan terbang. Ikan hias, udang, rumput laut, dan kerang-kerangan. Hutan mangrove. Hutan mangrove dapat ditemukan di pesisir barat Pulau Sumatera, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir selatan Papua, pesisir Kalimantan, dan sebagian dari pantai utara Jawa. Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, penahan abrasi, amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah, dan pencegah intrusi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove, hasil berupa kayu, hasil hutan bukan kayu, seperti madu, obat-obatan, ikan atau udang, dan untuk rekreasi. Terumbu karang. Fungsi ekologis terumbu karang adalah penyedia nutrien bagi biota perairan dan tempat mencari pakan berbagai biota. Fungsi ekonomis terumbu karang adalah dari ikan-ikan yang hidup di sekitarnya, seperti ikan karang, udang, alga, teripang, dan berbagai jenis kerang. Oke, untuk sementara materi yang dapat disampaikan hanya itu dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam belajar.